First of all, I'm really sorry if, for example, my pronunciation is lacking or if the pronunciation is wrong. Please understand because I'm also still a beginner, still learning. But here I want to share with you how important self-confidence is. So watch until the end. At the end of the video, I have a tip for you and you can see how much I am, even though I have many mistakes, but I have tried to believe in myself. Enjoy for watching! Hi, hello, welcome back to my YouTube channel Check. In this video, this is my special video because I'm going to talk about English, because I have problem for my English skills and I ordered these books. I know my English is still bad, my grammar is still messy, but I don't care about this because this is my process. If you're curious, you can continue this video, but don't forget to like, comment, subscribe, and share with your friend, and kepoin Instagram aku di sini yo. Jangan lupa juga nyalain loncengnya biar kalian tahu notifikasi dari akunya. Langsung aja ke videonya. Selamat pagi, siang, sore, malam, gimana pun kondisi kalian nonton video aku, semoga bermanfaat ya. Oke San, sesuai judulnya aku mau sharing tentang English. I know my English is still bad, my grammar is still messy, but I don't care about that. Do you know this is my process? You can have problem like this because I'm still beginner, but I have solution, I have some suggestion about your English. I know English is important for myself and for you guys. If you want to learn English but you have problem like how I can learn English fluently, but I know this is process and they don't care about your process. They just know how to make you down and make you give up, but you don't care about this because I know one day you can improve your English, you can the best in English, or maybe you can master in English, you can speak a lot in English. I know this is problem. You can listen my English. My English is still bad and I just know some words, I just know some vocabulary, and my pronunciation is annoying. This is process. I know this is process, and you can find some mistakes, but you don't care about this because one day you can the best in English. I know, and I believe about that. I have 3 books karena aku punya 3 buku ini itu keracunan sama Kak Christina dari TikTok. Dia itu nge-share cara gimana kita bisa nge-improve bahasa Inggris kalian, cara gimana supaya speaking kita itu lebih bagus lagi, dan pronunciation sama talk aktif kayak gini. Ini aku ada 3. Yang pertama, kalau misalkan kalian mau belajar bahasa Inggris, learn English by yourself alias otodidak sendiri kayak gitu, kalian harus butuh buku yang kayak gini. Ini ada 3 buku. Yang pertama aku mau coba jelasin yang pertama dulu. Ini ada Super Pronunciation yang dari Mr. Bob, Kampung Inggris. Kalian tahu dong Kampung Inggris itu kayak kursus kayak gitu, dan udah banyak native speakers yang ada di sana. Kalian bisa kursus, tapi kalau misalkan kalian nggak punya budget terus kalian pengen bahasa Inggris, terutama untuk speaking skills kalian, itu benar-benar ngebantu banget sama pronunciation. Karena yang pertama itu buat beginner, buat pemula, kalian harus bisa mengucapkan, pengucapannya itu harus jelas supaya kalian bisa dimengerti sama mereka yang bisa bahasa Inggris. Nah, di sini ada Super Pronunciation. Tuh, tampilan bukunya kayak gini. Tuh. Ini ada nomor kontaknya juga, sosmed. Dan di sini oke, aku buka. Di sini kita bisa lihat cara pengucapan beberapa huruf letter dari bahasa Inggris.
Tuh, ini udah ada gambarnya juga dan udah ada penjelasan. Nah, udah ada beberapa contohnya juga. Tuh kayak misalkan kita mau bilang huruf A aja ya, yang A. Nah, di sini itu dijelasin. Terus ada yang kayak nih, kebalik kayak gini, itu dibacanya bukan tapi old. How old are you? Kayak away, bukan away, tapi away. Tuh, I juga, I panjang, I pendek. Kalian bisa temuin di sini tuh. Semua huruf yang kalian nggak tahu dari bahasa Inggris, cara pengucapannya kalian bisa lihat di sini. Ada beberapa contoh juga, kayak misalkan silent B. Nah, ini jadi huruf B-nya itu enggak disebutin, enggak diucapkan. Misalkan kayak ini nih, bomb. Sebenarnya itu bukan bomb, tapi di sini bomb. Jadi B-nya itu enggak dibawa, enggak dibaca, enggak disebutin gitu. Tuh, kayak misalkan dump, bukan dump, tapi dump. B-nya enggak dibawa. Terus silent D, kayak grandfather. Nah, ini kan D-nya nggak ke bawah, padahal di sini tulisannya udah ada D. Kalau misalkan kalian baca grandfather, itu kan salah. Jadi kalian harus menghilangkan huruf D-nya biar kalian lebih lancar lagi. Tuh, di belakangnya juga. Terus ada kata-kata motivasinya juga di bawah. Tuh, motivasi buat kalian. Sama juga ini. Semuanya lengkap di sini tentang pronunciation atau pengucapan. And the second is vocabulary. Kalian tahu kan, vocabulary itu penting banget buat kalian menambah kosakata. Vocabulary itu artinya kosakata. Nah, ini semuanya kalian bisa dapat di buku ini. Tampilan belakangnya kayak gini, depannya kayak gini. Terus kalian juga bisa lihat di daftar isinya, banyak banget bagiannya. Ada yang buat di kamar mandi atau nomor nih. Kalian pasti susah banget ngebedain nomor kayak gini sama ordinal number. Nah, yaitu bilangan yang menyatakan tingkatan dari lebih rendah yang ke lebih tinggi. Kalau nomor kan biasa kayak gini. Kalau ini ada tambahan TH-nya tuh. Tuh, kalau misalkan belasan tambahannya TH. Kan kalau misalkan nomor itu kan nomor 2. Kalau misalkan yang second itu kan kedua, jadi beda. Tuh, ada macam-macam. Tuh, ada jenis serangga, terus ada tentang education, classroom, part of house, or universe, medical, airport. Semuanya di sini ada macam-macam. Oke, buat kalian yang mau meningkatkan speaking skills kalian perlu buku yang ketiga ini, Talk Aktif. Nah, ini adalah panduan ampuh yang bakal bantu kamu jadi lebih pede, percaya diri, confident, sama juga aktif ngomong Inggris sehari-hari. Di sini ada berbagai macam topik. Di sini ada mulai dari kalian yang tentang ke kamar mandi atau tentang ngebahas kesehatan, kayak misalkan kalian sakit terus cara ngomongnya gimana. Tuh, di sini juga disediain vocabulary juga biar kalian lebih hafal. Misalkan ya, nih, after having vacation. Terus juga ada yang tentang talking about hobby. Kalian misalkan nggak punya pembahasan untuk conversation, kalian bisa pakai buku ini. Tuh, udah ada vocabulary-nya juga, daftar kosakatanya biar kalian mengingat lebih jelas. Terus di sini ada juga beberapa menawarkan bantuan, kayak misalkan kata-kata can you help me please, or can I help you, or do you need any help, kayak gitu. Ini tentang menawarkan bantuan. Terus kalau misalkan ini memberikan bantuan, kayak I will do it for you, or I'd like to help you, or anything. You can find some conversation. You can see this is the best way you can improve your English. Kalau misalkan kalian mau aku beli di Shopee-nya di mana, aku bakal tunjukin tokonya di sini, sama juga ada yang di bawah di description box. Aku bakal kasih linknya juga biar kalian langsung dapetin apa yang kalian mau
buat improve bahasa Inggris kalian, terutama untuk speaking skills kan. Itu pasti kalian butuh banget kan speaking, karena aku juga, ini cerita sedikit, aku juga sebenarnya susah banget kalau misalkan ngapalin vocabulary atau kosakata kayak gitu. Karena sebenarnya ada beberapa tips yang memang bilang jangan hafalin kosakata, itu kan cuma satu persatu. Jadi kalian harus hafalin kalimat, frasa kayak gitu, phrases. Nah, kalian bisa hafalin itu, dan bukan dihafalin sih sebenarnya, diingat, dimengerti. Kalau misalkan kalian udah ngerti, kalian bisa juga bisa menggunakannya dengan tepat gitu. Dan yang pertama itu tips ya, tips aja buat kalian yang emang memulai, baru mulai banget belajar. Kalian harus belajar tentang pronunciation atau pengucapan. Jadi kalau misalkan kalian pengucapannya itu benar, kalian juga bisa bakal speakingnya itu lebih jelas, biar bisa dimengerti sama mereka. Dan ini aku udah baca beberapa, tapi aku ini ada yang, nah ini agak rusak, tapi nggak apa-apa sih, aku butuh dalamnya aja. Terus yang ini lihat tuh kotor, tapi nggak apa-apa sih, aku butuh dalamnya aja supaya nge-improve bahasa Inggris aku. Jadi misalkan aku punya waktu buat baca, atau aku lagi semangatnya baca, aku bisa baca yang vocabulary or pronunciation or talk active. Nah, ini bener-bener ngebantu banget buat kalian para pemula yang bingung mulainya itu dari mana sih buat belajar bahasa Inggris. Nah, di sini aku kasih tips. Jadi kalau misalkan kalian mau nge-improve speaking skills or grammar, but I don't care about grammar. I don't like grammar, really. I hate grammar. This is confused. When I learn grammar and I have confused, I have a headache. Oh, I don't like grammar, but I know grammar is important for English because we can use sentence and we can improve my English. We can make some sentence with grammar. This is important for you, but I have suggestion about learn English, and especially for beginner, you can use this book. Okay, for first you can learn about vocabulary. No, you can learn about super pronunciation, and then you can read vocabulary and talk active. This is useful, very useful about you, and you're so lucky if you can speak English by yourself. You are so lucky because you learn with yourself, and you don't take online course or anything about it, but I always remember one day I can speak English fluently. This is my goal, because I believe one day I can speak English very well without thinking in my brain. But you can listen, my English is still bad, but I try to become confident, speak in English. But I know, I think it's crazy. I like stupid people, but I don't care about they care. And it doesn't matter about how you learn English, but your English is not good, but you like a confident person. Confidence and passion is important for you, because when you feel confident and you can speak without thinking in your brain, this is useful for you, and you can have conversation like feel comfortable with them, and you can listen. Oh my god, I know my English is still bad, but okay, I'm trying to be best. Okay, misalkan kalian punya kayak semacam malu gitu buat belajar bahasa Inggris, atau kalian speak sama talking with someone who can speak English, tapi sebenarnya
percaya diri itu perlu. Kalian bisa dengar suara aku, suara bahasa Inggrisnya itu benar-benar jelek banget kan, tapi aku mencoba percaya diri. Kenapa? Karena percaya diri itu kan penting. Kalau misalkan kalian tetap shy atau malu gitu, you feel like shy, itu nggak bisa ngebantu kalian buat kalian selangkah lebih maju dari level kalian sebelumnya. Yang pertama itu percaya diri buat ngomong, percaya diri kalau kalian itu bisa. Dan kalau misalkan kalian make mistakes atau ngelakuin kesalahan, itu normal karena kalian itu seorang pemula, seorang beginner. Kalian bisa ngelakuin, sebenarnya kalian remember ya, learn English like a newborn baby. Bahasa Inggris itu, belajar bahasa Inggris itu kayak bayi yang baru lahir, apalagi itu bukan native speakers. Kayak bahasa Indonesia itu adalah my native speakers, but my native language. Okay, I make mistakes. Kayak bahasa Indonesia itu kan my native language, but English is not my native language. That's why you can use English, you can like confident person, or you can fashion, and you know we are beginner. We are beginner in anything, learn new anything. Like you can make mistakes. They can make mistakes. Bahkan yang punya bahasa Inggrisnya sendiri, orang Amerikanya aja, atau orang British, England kayak gitu, mereka juga sering salah. Jadi kalian pede aja gitu buat kesalahan, karena itu adalah bagian dari proses kalian supaya kalian bisa lebih maju lagi. Terus yang kedua, kalian harus sabar, karena belajar bahasa Inggris itu bukan cuman kita belajar kita pengen cepet-cepet, itu nggak bisa, karena semuanya butuh proses. Karena belajar apapun yang baru itu semuanya butuh proses. Nggak bisa misalkan kayak kita makan cabai terus langsung pedes gitu, nggak bisa, itu namanya proses. Jadi kalian harus nikmatin proses kalian, jangan dengerin omongan negatif dari mereka. Kalau misalkan kalian mau dengerin omongan mereka, yang baiknya aja, yang bisa membangun kemampuan kalian untuk bisa meningkat gitu. Jadi kalian nggak usah dengerin apa yang mereka bilang itu, apalagi negatif gitu. Ya udah, I don't care about them because I'm still learning. Okay, I'm still beginner. Emang sih pertama itu pasti ada rasa malu, tapi kalau misalkan kalian udah pede, kalian nggak perlu lagi rasa malu, karena itu sebagian dari proses. Aku tahu, karena make mistakes itu emang normal banget buat kita yang pemula. Jadi yang pertama itu kalian harus pede, confident. Kalian lihat aja Pikinaki, itu Pikinaki emang kayak inspirator buat kita anak muda yang emang mau meningkatkan kualitas diri kita gitu. Jadi kalian harus benar-benar yakin kalau kalian itu bisa, kalau kalian itu mampu, dan gak peduli omongan negatif dari mereka. Jadi yang pertama itu kalian harus pede, yang kedua kalian harus patient, sabar, kalian harus bersabar, karena ya namanya juga proses, nggak langsung ngeloncat aja, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalian harus nikmatin proses kalian, dan one day you can use English correctly. I know, I believe you can master in English one day or next year maybe. Dan aku juga percaya kalau misalkan bahasa Inggris itu emang susah, tapi bahasa Inggris itu penting banget. Dan misalkan kalian buat kayak tes TOEFL or IELTS, nah kalian bisa juga gunain bahasa Inggris kan. Jadi di mana-mana itu bahasa Inggris. Jadi nggak usah kayak bilang so Inggris loh, enggak. Sebenarnya orang yang bilang so Inggris loh, itu sebenarnya mereka yang nggak bisa meningkatkan kualitas diri mereka. Jadi kalau misalkan kalian dengar orang yang ngomong atau teman kalian sendiri so Inggris loh, nah dia itu jadi nggak pernah merasakan apa hobi baru dari kalian. Kayak misalkan kita nih hobi barunya mau belajar bahasa. Jadi ketika kita nempel sama bahasa itu, kita terus belajar bahasa itu, jadi kita nggak peduli nih. Tapi kadang kan suka ngejudge gitu kalau misalkan kita masih belajar bahasa Inggris gitu atau bahasa apapun. Jadi mereka itu kayak nggak ngedukung. Tapi kalau misalkan mereka udah ada niatan untuk udah tertarik sama hal baru, pasti mereka juga kayak misalkan tertarik kayak ke motor. Terus misalkan apa sih balap-balap kayak gitu, nggak ada manfaatnya misalkan kayak gitu.
tapi mereka suka kan, suka hal itu gitu. Jadi gak peduli sama omongan orang lain, jadi terserah diri mereka gitu. Karena mereka sukanya itu, ya udah mereka tekunin yang itu gitu. Nah, sebenarnya kayak belajar bahasa juga, kita baru belajar bahasa, terus ada orang yang ngejudge karena mereka itu nggak pernah ngerasain apa yang kita suka gitu. Jadi mereka nggak peduli apa yang kita suka, dan kita nggak peduli juga apa yang mereka suka. Jadi don't care about them, oke? Jadi kalian nggak usah mikirin kata-kata mereka, itu nggak ngebantu kalian buat nggak ngebantu kalian buat meningkatkan kualitas diri kalian. Jadi di sini pesan aku, jangan sampai kalian itu dengerin omongan mereka dan teruslah kalian melangkah ke depan. Gak usah lihat ke belakang, kanan, kiri, tapi kalian lihat ke depan. Depan itu masa depan kalian. Tapi kalau kalian misalkan bolehlah lihat-lihat ke belakang, karena itu pengalaman kalian sebelum kalian maju ke depan. Dan percaya suatu hari kalian bisa mencapai apa yang kalian tuju. Dan di sini aku cuman mau kasih tips. Di sini ada 3 buku, kalian bisa pelajari dari yang pengucapan, terus kosakata sama ini. Oke, segitu aja video kali ini. Mungkin di next video aku bakal sharing tentang apapun, tentang makeup atau apapun. Tapi di sini aku mau tekankan ke kalian, jangan sampai kalian nggak pede, jangan kalian terus malu, karena itu nggak bisa meningkatkan kualitas diri kalian. Oke, segitu aja tips dari aku buat kalian improve bahasa Inggris kalian. Itu tentang buku dan beberapa saran dari aku sendiri. Semoga itu bisa membantu kalian. Dan semoga kita bisa ketemu di next video, karena aku bakal bikin video tentang apapun, tentang makeup atau tentang bahasa Inggris. Sebenarnya aku juga nggak bisa bahasa Inggris, tapi aku mau mencoba nge-share ke kalian tentang bahasa Inggris. Atau kita juga bisa tentang dating app, mungkin bisa tentang aplikasi belajar, mungkin aplikasi belajar bahasa Inggris, biar speaking kalian itu lebih meningkat. Kalian juga jangan lupa subscribe dan support YouTube aku ataupun di Instagram aku. Kalian bisa lihat di sini nama Instagram aku, dan juga beberapa video di bawah yang mungkin kalian kepo. Kalian bisa cek aja video aku sebelum-sebelumnya. Pokoknya see you in the next video. Bye bye.